Apa jadinya jika monster terbesarmu bukan zombie, tapi keluargamu sendiri? Francis pikir wabah zombie adalah musuhnya. Tapi saat istri dan anaknya curiga dia gila, dari situlah terkuak rahasia kelam hidupnya. Jika ayahnya bundir, ibunya jadi zombie, dan anak kandungnya ternyata bukan darah dagingnya sendiri. Dan inilah Outside. Ladies and gentlemen, let's all stand up. Congratulations! Cerita dimulai dengan menampilkan sebuah acara pernikahan di mana seorang pria bernama Francis tampak sangat bahagia bersama istri barunya, Iris yang sedang mengandung, di mana kebahagiaan ini juga dirasakan oleh para tamu undangan yang hadir. Beberapa tahun kemudian, Francis bersama istri dan kedua anaknya memutuskan untuk pergi ke desa tempat tinggal orang tua Francis. Keputusan ini diambil karena munculnya sebuah wabah misterius yang memaksa mereka menjauhi keramaian. Sesampainya di sana, Francis segera masuk untuk memeriksa kondisi rumah yang akan mereka tinggali. Di lantai atas, Francis menemukan ayahnya sudah meninggal dunia dengan senjata di tangan. Melihat bekas luka gigitan pada tubuh ayahnya, Francis menyimpulkan bahwa ayahnya telah terinfeksi. Ayahnya memilih bundir agar tidak berubah menjadi zombie. Setelah mengambil pistol milik ayahnya, Francis terkejut saat melihat ibunya telah berubah menjadi zombie. Meskipun tubuhnya sudah terpotong, ibunya masih mampu mengejar Francis dengan menggunakan kedua tangannya sehingga keesokan paginya, Iris yang baru bangun mendapati Francis sudah berjaga sepanjang malam mengawasi keadaan di luar rumah demi menjaga keamanan. Mereka belum yakin apakah daerah tersebut aman untuk ditinggali. Nakatulog ka ba? Sebagai langkah awal, Francis memeriksa pompa air di halaman rumah. Ia merasa lega setelah mengetahui air tersebut aman untuk diminum, membuat kedua anaknya sangat antusias ingin membantu, kecuali Iris yang tampak menyimpan kekhawatiran. Saat Francis hendak menanyakan kekhawatiran itu, anak sulungnya Josh mengajaknya pergi ke gudang penyimpanan di belakang rumah, berharap menemukan senjata untuk berjaga-jaga jika ada zombie atau barang lain yang berguna untuk bertahan hidup. Di dalam gudang, mereka menemukan beberapa barang berguna serta kandang berisi ayam hidup, namun juga menemukan jasad tergantung. Francis menyadari kunci kandang masih dipegang jasad tersebut, lalu meminta Josh untuk mengambilnya. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Meskipun virus hanya menular lewat kontak langsung seperti gigitan, Josh yang takut terinfeksi segera mencuci tangan dan wajahnya. Sementara itu, Francis memberikan sebatang tebu kepada putra bungsunya Lucas sebagai oleh-oleh karena Lucas belum pernah mencobanya saat mereka tinggal di kota. Bersamaan dengan itu, Iris mengajak Francis melihat sebuah ruangan yang berisi generator yang mungkin masih bisa digunakan untuk menyalakan listrik. Namun saat memasuki ruangan itu, Francis tampak sangat ketakutan seolah mengingat kenangan buruk dari masa lalu. Saat makan malam, Josh iseng menyalakan radio dengan harapan mendapatkan informasi terbaru mengenai situasi saat ini. Ia bahkan menyarankan kepada ayahnya untuk pindah ke pegunungan di utara tempat di mana banyak orang sudah mengungsi. Namun Francis tiba-tiba menolak ide tersebut karena ia merasa kondisi di luar rumah jauh lebih berbahaya. Wala tayong signal. Mas okay tayo dito. Sa tingin ko dapat dumito muna tayo habang hindi pa natin alam kung ano nangyayari. Sige na.
Setelah makan malam, Josh yang merindukan pacarnya terus melihat foto dan video sang pacar. Tak lama kemudian, ponselnya kehabisan baterai dan tidak bisa diisi ulang karena tidak ada listrik. Francis yang menyadari hal itu kembali teringat pada generator di lantai bawah yang memicu kenangan buruk hingga masuk ke dalam mimpinya. Keesokan harinya, Iris mengetahui bahwa suaminya menyimpan trauma berat terkait ruangan dengan generator tersebut. Ia memujuk Francis agar segera meninggalkan rumah itu. Namun Francis justru mengungkapkan penyesalannya karena menikah dengan Iris, yang sebenarnya dulu sama sekali dia tidak mencintainya. Ang alam ko pareho tayo may kasalanan eh. Pengakuan itu menjelaskan mengapa Iris sering bersikap dingin terhadap suaminya. Namun Iris meyakinkan Francis bahwa ia sudah lama menerima suaminya apa adanya, terutama setelah mereka memiliki anak bersama. Hal ini membuat Francis luluh dan akhirnya setuju mengikuti keinginan istrinya untuk meninggalkan rumah tersebut. So let's move. Dalam perjalanan mencari tempat yang lebih aman, pertengkaran rumah tangga kembali terjadi ketika Josh memberitahu bahwa pamannya, Diego, adik dari ayahnya, telah menelepon ibu mereka sebelum meninggalkan kota. Diego menanyakan kabar sekaligus menyarankan agar mereka berlindung di pegunungan utara. Informasi ini memicu kemarahan Francis yang curiga istrinya memiliki hubungan gelap dengan pamannya, hingga akhirnya Francis, wag. Sinungaling ka eh. perjalanan mereka terhenti karena sebuah pagar yang menutupi jalan. Di tempat itu juga terdapat beberapa kendaraan yang ditinggalkan pemiliknya. Francis pun ingin kembali ke rumah sebelum malam tiba, tetapi Iris segera keluar untuk membuka pagar tersebut. Papa, natatakot ako. Saat berusaha membuka pagar, Iris tiba-tiba didekati oleh sesosok zombie tentara. Francis yang menyadari bahaya itu segera keluar dari mobil untuk menyelamatkan istrinya. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Ano ginagawa mo? Puluhan zombie datang karena suara tembakan dan mereka langsung menyerang Josh serta adiknya yang masih berada di mobil. Francis pun terpaksa mengorbankan dirinya dengan memancing para zombie agar istri dan kedua anaknya bisa selamat dan... Setelah kejadian itu, mereka tidak punya pilihan lain selain kembali berjalan kaki ke rumah. Ledakan tersebut membuat zombie semakin berdatangan sehingga Francis menegaskan kepada istrinya agar tidak lagi berharap untuk pindah, karena rumah itu adalah satu-satunya tempat teraman bagi mereka. Magawa na natin yung gusto mo. 2 minggu kemudian, Francis pergi sendirian untuk memeriksa kondisi mobil. Saat berhasil menyalakannya, ia kembali teringat perkataan Josh tentang Iris yang saling bertukar kabar dengan Diego, yang membuatnya semakin curiga akan perselingkuhan. Ia memutuskan untuk kembali pulang tanpa membawa mobil, hanya membawa beberapa liter bensin untuk menghidupkan generator. Setelah generator kembali berfungsi, listrik di rumah itu pun menyala seperti semula. Francis melakukan ini demi membuat istri dan kedua putranya merasa nyaman di rumah. Bahkan sebuah alat pemutar musik membuat Iris menyadari kasih sayang suaminya kepada keluarganya. Keesokan harinya, Francis meminta maaf kepada Iris atas semua sikap kasarnya selama ini dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik untuk keluarganya. Sebagai perayaan atas perdamaian mereka, Francis berencana memasak menu spesial untuk istri dan kedua anaknya, yaitu ayam yang sebelumnya ia temukan di gudang penyimpanan. Scrambled eggs gusto mo? Anin? Yun lang.
Namun saat hendak mengambil ayam, Francis mendapati kandang ayamnya sudah kosong karena diacak-acak anjing liar. Rencana makan enak bersama keluarga pun gagal dan Francis malah diserang oleh hewan tersebut. Iris segera mengobati luka yang didapat suaminya. Walang rabies yun. May koelyo eh. Kailangan mong pumunta ng hospital kapag may... Okay lang ako. Sementara itu, Josh kembali mencoba mencari sinyal dengan radio. Tak lama kemudian, muncul suara yang menyebutkan tentang Camp Delta. Merasa tempat itu adalah lokasi aman untuk berlindung dari zombie, Josh segera memanggil ayah dan ibunya. Namun Francis menyela perkataan Josh dengan berbagai alasan agar mereka tidak pergi meninggalkan rumah itu. Matagal lang hindi gumagana yung radyong yan. Sis, baka nga may narinig si Joshua. Hindi isipin yung dalawa ko na ba talaga narinig niya? Meskipun begitu, Josh memberanikan diri untuk mengungkapkan keinginannya bertemu dengan pacarnya kepada ayahnya. Francis semakin jengkel karena Josh tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Namun karena Josh terus memaksa, Francis akhirnya memberikan izin dengan satu syarat, Josh harus bisa melawan zombie dengan tangannya sendiri. Kaya mo pumatay? Kaya ko po. Talaga lang ha? Untuk itu, Francis membawa Josh ke ladang untuk melatihnya menembak. Namun setelah beberapa kali diberi penjelasan, Josh tampak gugup karena belum memiliki mental yang cukup untuk menggunakan senjata, sehingga ia terus gagal membidik sasaran. Ang gawa mo? Isang linya lang yun, hindi mo matamaan. Meskipun Iris meminta suaminya untuk berhenti karena Josh mulai merasa takut, Francis tetap bersikeras demi mendidik putranya. Bentakan yang terus diberikan akhirnya membuat Josh berhasil menembak tepat sasaran. Namun suara tembakan tersebut justru menarik perhatian para zombie sehingga... Francis! Josh! Dengan cepat, Francis dan keluarganya segera masuk kembali ke dalam rumah. Sayangnya usaha mereka tampak sia-sia karena saat diperiksa jumlah zombie di halaman depan malah semakin banyak dan... Di tengah kepanikan, sebuah mobil tiba-tiba datang dan membunyikan klakson beberapa kali untuk mengalihkan perhatian para zombie, membuat Francis bersama keluarganya bisa selamat. Keesokan paginya, Francis memutuskan mengikuti jejak mobil yang menyelamatkannya tadi malam. Ia sangat terkejut saat menyadari pengemudi mobil itu adalah Diego, adiknya sendiri. Namun bukannya berterima kasih, Francis justru meminta Diego untuk tidak lagi menemui keluarganya. Meskipun Diego hanya berniat menjemput mereka untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Fuck away from my family! Sa ito, farm na to? Sebelum pergi, Diego memberikan peta menuju Camp Delta dengan harapan Francis berubah pikiran. Namun hal itu justru membuat Francis semakin marah hingga sempat berniat membakar peta tersebut. Akhirnya, ia memilih untuk menyimpannya. Dengan membawa jaket yang ditinggalkan oleh Diego, Francis kembali pulang ke rumah dan memberitahu istrinya jika Diego ditemukan sudah dalam kondisi meninggal. Membuat Iris langsung terdiam karena merasa tidak percaya dengan perkataan suaminya. Untuk meningkatkan keamanan dari serangan zombie dan agar keluarganya tidak bertemu lagi dengan Diego, Francis mulai menutup semua jendela rumah. Sementara itu, Iris dan kedua anaknya hanya bisa pasrah mengikuti keegoisan sang ayah yang tidak ingin mereka meninggalkan tempat itu. Okay ka lang ba? Tingnan mo nga yung itsura mo. Singkat cerita, Lucas yang sedang bermain sendirian masuk ke ruang generator, di mana ia melihat bayangan di kaca jendela yang ternyata adalah zombie. Iris yang kebetulan datang segera memintanya untuk tidak berteriak agar tidak menarik perhatian zombie lain. Mahina na siya. Sa
Tanpa disadari, Francis diam-diam mengamati mereka dari balik pintu. Ia segera pergi keluar, memburu zombie tersebut dengan brutal, lalu membawa kepalanya kembali ke rumah, berharap istri dan anak-anaknya mengerti betapa berbahayanya kondisi di luar. Naintindihan mo? Hindi tayo pwede lumabas. Siya lang tayo sa loob. Malam harinya, Francis mencoba menghangatkan suasana keluarga dengan meminta anak-anaknya menghias pohon Natal. Saat makan malam, ia meminta mereka mengungkapkan harapan masing-masing. Lucas hanya berharap mendapat sepeda baru, sementara Josh menginginkan sebuah peta yang tanpa sengaja ia lihat pada ayahnya. Yung mapa na nakita ko sa kwarto niyo. Mendengar hal itu, Iris segera menanyakan tentang peta yang dimaksud. Namun Francis tidak mau jujur dan malah mengungkapkan keinginannya untuk memiliki anak lagi. Iris tentu saja keberatan dengan permintaan tersebut dan merasa bahwa Francis tidak memahami situasi sulit yang sedang dihadapi keluarganya saat ini. Di ba't parang oras na para madagdagan yung pamilya natin? Hindi ako mabubuhay ng ganito. Hindi to tama. Gusto ko nang umalis. Dalam suasana tegang itu, Iris menyatakan keinginannya untuk meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap Francis yang semakin hari semakin tidak rasional. Hal ini justru memicu kemarahan Francis yang kemudian membocorkan rahasia bahwa istrinya pernah ingin bertemu dengan Diego dan bahkan sempat berencana meninggalkan anak-anak demi selingkuhannya. Yung ba na bago pa mag-outbreak, gusto na tayong iwan ng mama niyo? Aalis kayo? Ano yung sinasabi niya? Saan po kayo pupunta? Ngayon, kailan mo aaminin sa mga anak mo? Francis kemudian menunjukkan peta pemberian Diego dan membakarnya di depan istri dan kedua anaknya. Reaksi Iris spontan menampar suaminya dan pergi meninggalkan meja makan karena merasa sangat terluka. Kain. Keesokan harinya, Iris mendatangi kedua anaknya untuk meminta maaf sekaligus menjelaskan bahwa sebenarnya ia tidak ingin meninggalkan mereka, melainkan muak dengan sikap Francis yang semakin tidak stabil. Sementara itu, Francis yang sedang mencari tebu tiba-tiba mendengar suara tembakan dan melihat kepulan asap dari kejauhan, membuatnya segera memutuskan untuk pulang dan mencegah keluarganya keluar dari rumah. Francis, anong ginagawa mo? Josh yang kali ini mendukung ibunya mengatakan bahwa semua perkataan ayahnya hanyalah omong kosong. Ia secara terbuka mengungkapkan kebusukan ayahnya yang seolah ingin mengurung mereka, seperti perlakuan yang pernah dialami Francis dari orang tuanya di masa lalu. Gusto mo kami ikulong? Kagaya ng pagkulong sa'yo ng mga magulang mo dati! Tak lama kemudian terdengar ketukan pintu dari luar rumah. Seorang pria datang meminta pertolongan dan mengaku belum tergigit zombie. Josh yang merasa kasihan segera membuka pintu tanpa memperdulikan kekhawatiran ayahnya. Sir, tao ako. Wala akong kagat, sir. Kailan to nangyari? Hapon po. Pria itu bernama Ujang, seorang tentara yang mengaku berasal dari Camp Delta, sebuah tempat aman dengan penjagaan militer ketat. Ia menjadi satu-satunya yang selamat dari serangan zombie saat mencari makan di wilayah tersebut. Patay na ko silang lahat. Ako na lang ako natitira. Marami pa nga sila. Ujang mengatakan bahwa ia datang ke rumah ini atas saran seseorang yang tidak ia kenal. Hal ini membuat Iris sadar bahwa suaminya telah berbohong karena orang yang dimaksud pasti adalah Diego. Namun Francis tidak peduli dan langsung mengurung Ujang di ruang generator untuk memastikan bahwa Ujang benar-benar tidak terinfeksi wabah zombie. Tepat tengah malam, Josh yang ternyata merupakan anak hasil hubungan gelap antara Iris dan Diego merasa tidak dihargai oleh Francis. Ia segera membangunkan ibunya dan mengajaknya pergi mencari Diego. Namun Iris menolak karena tidak bisa meninggalkan Lucas yang masih kecil. Akhirnya Josh memutuskan untuk pergi sendirian dengan janji akan membawa Diego kembali untuk menjemput ibu dan adiknya. Ano po kayo dito eh? Keesokan paginya, Francis yang baru bangun melihat Ujang sedang makan bersama Iris dan Lucas, sementara Josh sudah terlebih dahulu meninggalkan rumah. Hal ini membuat Francis sangat marah sehingga terjadi peristiwa yang tak terduga. Hindi naman pwede kayo rin, di ba?
Ketika sadar kembali, Iris sudah dikurung di ruang generator bersama Lucas dengan semua jendela tertutup agar mereka tidak bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, Francis masuk ke ruangan itu dengan perilaku aneh, mengenakan seragam tentara milik Ujang dan membawa makanan berupa daging yang entah dari mana ia dapatkan. Saan mo nakuha yan? Sa labas. Tara, Luki. Tikman mo. Hindi. Iris yang marah menganggap daging itu berasal dari tubuh Ujang, lalu membanting makanannya hingga berantakan. Ia bercerita tentang bagaimana ayahnya dulu selalu memaksa agar makanan dihabiskan. Saat Iris mencoba bernegosiasi agar mereka dibebaskan, Francis tidak peduli dan membiarkan mereka tetap terkunci di ruangan tersebut. Hindi ka mapagkatiwalaan. Malam harinya, Lucas mendapat ide untuk melarikan diri bersama ibunya. Ia pura-pura kesakitan dengan mengerang, membuat Francis segera datang karena khawatir. Saat diperiksa, Iris tiba-tiba muncul dari kegelapan dan menyerang bahu suaminya dari belakang. Dengan cepat, Iris membawa Lucas melarikan diri, namun pelarian mereka terhenti saat bertemu satu zombie di halaman rumah. Zombie itu langsung menyerang dan berhasil menangkap kaki Iris hingga akhirnya... Pada saat yang sama, Francis yang mendengar keributan segera mendobrak pintu ruangan dan bergegas naik ke lantai atas untuk membunuh zombie tersebut. Karena merasa sakit hati pada istrinya, Francis juga berniat menghabisinya, tetapi... Hindi na mangyayari yan. Akibat serangan zombie itu, Lucas terluka digigit di tangan. Francis dan Iris pun harus berdamai demi menyelamatkan anak mereka. Mereka melakukan amputasi tangan Lucas dengan alat seadanya agar virus tidak menyebar ke seluruh tubuh. Karena satu-satunya harapan mereka sekarang adalah pergi ke Camp Delta, Iris memohon kepada Francis untuk mengambil mobil yang ditinggalkannya di jembatan, agar Lucas bisa mendapatkan perawatan intensif. Akhirnya, Francis luluh menyadari bahwa ia tidak bisa berbuat banyak selain berusaha menyelamatkan anaknya. I'm sorry. I'm so sorry. I promise hindi kita iiwan. Setibanya di sana, Francis bertemu dengan Josh yang justru mengira ayahnya sudah berubah menjadi zombie karena penampilannya yang compang-camping dan penuh noda darah. Tanpa ragu, Josh menembak ayahnya sendiri lalu segera meminta maaf setelah menyadari bahwa Francis masih manusia. Pa, sorry. Pa, sorry. Dalam kondisi yang semakin kritis, Francis memohon kepada Josh agar segera kembali ke rumah untuk membawa Iris dan adiknya menuju Camp Delta, memastikan keluarganya sampai dengan selamat di tempat tujuan. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.